Shalom, sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itu yang memberkati kehidupan kita setiap hari. Mari sidang jemaat Tuhan, kita tetap semangat dalam mengikuti renungan kita. Saking percaya lewat renungan, kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, dengan perikop bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Demikianlah firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah lakukan dengan setia. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kata lakukan adalah kata perintah sebenarnya. Lakukan dengan setia. Apa yang dilakukan dengan setia, sidang jemaat Tuhan?
Yang dilakukan dengan setia adalah segala perintah yang diberikan Tuhan Allah kepada kita. Segala hukum yang diberikan Tuhan Allah kepada kita. Segala firman yang diberikan Tuhan Allah kepada kita. Lakukan dengan setia. Sidang jemaat Tuhan, dalam nas ini ditulis orang Israel tidak lagi berada di padang gurun yang luas dan gersang. Ini adalah situasinya. Mereka ada di dataran Moab, di seberang sungai Yordan. Mereka sudah dekat dengan tanah Kanaan. Dan sebentar lagi mereka akan memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Suatu tanah yang kaya dengan hasil bumi dan tambangnya, di mana mereka akan makan dan akan kenyang dan tidak akan kekurangan apapun. Dalam kemakmuran yang mereka akan nikmati itu, diharapkan Tuhan berharap kepada mereka agar mereka selalu mengingat sang sumber berkat dan memuji Tuhan karena negeri yang baik diberikannya kepada mereka. Tuhan mengingatkan bangsa itu agar mereka tidak terlena dengan apa yang mereka dapat nanti. Dan apa yang telah dipesankan Tuhan melalui Musa agar mereka lakukan dengan setia. Tetapi sidang jemaat Tuhan, bukanlah kemungkinan untuk melupakan Allah di tanah tersebut sangat terbuka bagi orang Israel yang sering tidak setia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu pidato Musa di bulan-bulan terakhir kehidupannya dalam perikop ini sangat penting untuk diperdengarkan kepada orang Israel agar mereka tidak lupa kepada Allah sang pemberi berkat itu, dengan tujuan agar mereka terus berpegang kepada perintah Tuhan juga, bukan malah melupakan Tuhan dalam masa kesusahan maupun kemakmuran di tanah perjanjian. Jadi jemaat Tuhan, Musa memanggil orang Israel agar peduli dan melakukan seluruh hukum yang Allah telah nyatakan kepada mereka supaya mereka hidup. Mereka melakukannya dengan setia. Jangan mereka berbantah-bantahan, sidang jemaat Tuhan. Dan waktu mereka memasuki serta menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka harus melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan sebelum mereka memasuki tanah perjanjian itu. Sidang jemaat Tuhan, di sini kita bisa lihat tadi kata hidup dalam bagian ini mengandung dua aspek. Yang pertama, bahwa hidup sebagai lawan dari maut, artinya bahwa mereka akan terhindar dari maut. Kedua, hidup sebagai lawan kelesuan yang menunjukkan pada suatu gairah, semangat dan nikmat dalam keberadaan manusia dalam memasuki tanah perjanjian. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, Musa mengajak orang Israel untuk mengingat kembali apa yang telah terjadi, apa yang telah mereka alami selama 40 tahun pengembaraan di padang gurun, yang merupakan suatu tempat yang gersang dan berbahaya, di mana tidak tersedia cukup makanan, minuman, dan apapun yang mereka perlukan. Dan binatang-binatang yang bisa mengancam nyawa mereka, dan juga ular-ular berbisa. Ini dapat dipastikan sesungguhnya mereka tidak akan pernah bisa hidup selama 40 tahun di padang gurun tanpa campur tangan Tuhan. Dan inilah yang diingatkan Tuhan kepada bangsa itu melalui Musa, bahwa mereka tidak akan lupa akan pertolongan Tuhan. Mereka tidak akan lupa akan kebaikan Tuhan kepada mereka hingga sampai mereka ke tanah Kanaan, tanah yang diberikan Tuhan Allah kepada mereka. Musa mengajak bangsa Israel untuk melihat bahwa di balik pengembaraan yang panjang, Tuhan punya maksud dan tujuan untuk mereka. Maksudnya adalah agar mereka lebih merendahkan hati mereka dan mencoba untuk mengetahui apakah mereka tetap setia berpegang kepada Tuhan atau tidak kalau mereka dalam kesulitan atau kesusahan. Dan Tuhan mau melihat bangsa itu merendahkan hatinya dan tetap setia kepada Tuhan, bukan malah menyembah Baal-Baal yang lain atau malah bersungut-sungut
ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan Allah, Tuhan Allah mengingatkan kembali itu agar mereka tidak lupa siapa mereka dan siapa yang menolong mereka. Dan apa yang telah Tuhan perintahkan, mereka harus melakukan dengan setia. Begitu dengan kita sedang jemaat Tuhan. Walaupun terkadang masalah menimpa kita, masalah datang silih berganti, jangan melupakan Tuhan. Tuhan janji kepada kita akan memberikan yang terbaik, asal kita tetap setia di hadapan Tuhan, melakukan segala perintahnya, melakukan segala firman. Ini yang Tuhan inginkan untuk kita. Jangan kita menuntut banyak, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita meminta apa yang keinginan hati kita, akan tetapi kita tidak setia di hadapan Tuhan. Bagaimana sidang jemaat Tuhan? Tuhan mau kita hidup setia di hadapannya, dan Tuhan akan memberikan susu dan madu kepada kita, dan kita menikmati bersama Tuhan, dan kita berjalan-jalan Tuhan. Saya kena percaya sidang jemaat Tuhan akan setia di hadapan Tuhan sampai ajal menjemput kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini yang mengajari kami untuk setia di hadapan Tuhan, agar kami terus melakukan sesuai kehendak untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku